Saya tidak tahu bagaimana memanggil saudara ini. Dari mana asalnya? Wei Qingshan di sana tiba-tiba bertanya. Di bawah Lu Chen, murid sekte Xuan Tian Dao. Lu Chen menjawab, Lu Chen, Xuan Tian Dao Song. Wei Qingshan di sisi lain kotak terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa Xiao Wangcheng dari sekte Changyu pergi ke sekte Xuan Tian Dao untuk bertarung dengan yang lain, dan meninggal di tangan seorang pria bernama Lu Chen. Mungkinkah kamu adalah Lu Chen itu? Tepat, saya mendengar bahwa Anda hanya berada di penyempurnaan keempat Xuanming. Tepat, saya mendengar bahwa Anda mengilhami sebuah visi. Tepat, benar saja, dia adalah seorang seniman bela diri, dan kematian Xiao Wangcheng tidak dianiaya. Xiao Wangcheng belum membangkitkan penglihatannya, dan tanpa restu dari penglihatan tersebut, dia ditakdirkan untuk menderita kerugian jika dia pergi melawan seniman bela diri tersebut. Mungkinkah kamu mengilhami sebuah visi? Mendengar emosi Wei Qingshan, Lu Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, sejak di alam Xuanming, penglihatanku terangsang. Wei Qingshan mengakui, di antara 10 besar peringkat Anda tahun itu, berapa banyak orang yang menginspirasi visi? Lu Chen bertanya lagi, hanya ada 2 orang, Fan Dang dan aku. Kata Wei Qingshan, penggemar kedua di billboard. Ya, saya mengalahkan Fan Dang setengahnya, dan mendapat tempat pertama karena keberuntungan. Saya tidak tahu, apakah Fan Dang akan bermain di kontes billboard hari ini. Tidak, selama 10 besar billboard tahun lalu belum mati, mereka semua akan dipromosikan ke alam abadi. Wei Qingshan berkata, setiap kontes billboard diadakan, kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru. Yang sebelumnya dalam daftar semuanya adalah talenta seni bela diri. Bagaimana mereka bisa terus bertahan di alam Xuanming? Kontes billboard tahun ini, saya ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh Beastmaster Sek untuk berpartisipasi. Lu Chen bertanya, tentu saja dia yang terkuat di alam Xuanming. Kata Wei Qingshan, laki-laki dan perempuan. Lu Chen bertanya lagi, perempuan, apakah itu indah? Begitu indah. Wei Qingshan terdiam, lalu bertanya balik, saya tidak tahu mengapa saudara Lu menanyakan hal ini. Oh, apa? Tanyakan saja, tanyakan saja. Lu Chen berkata sambil tertawa, menyentuh mulut Wei Qingshan, dan dia punya ide bagus di benaknya, dia mungkin menebak siapa yang akan dikirim oleh sekte pengendali binatang untuk berpartisipasi. Perempuan, begitu indah, 90% dari mereka adalah Putri Mingyue. Putri Mingyue memiliki binatang perang unicorn api, dan kekuatan tempurnya kuat. Dia pasti murid terkuat dari alam Xuanming di sekte pengendali binatang. Saat berbicara, pelelangan hampir berakhir. Barang lelang terakhir, yang juga merupakan pertunjukan besar, akhirnya muncul. Sebuah buku kuno, Ensiklopedia Lingkaran Sihir Kuno, buku lingkaran sihir peringkat atas. Buku ini sama dengan Golden Steel Casting, yang asli, juga merupakan buku yang sangat langka. Meskipun, Ensiklopedia Formasi Sihir Kuno, adalah buku eksklusif untuk para master formasi, namun tidak dapat menyembunyikan antusiasme para tiran lokal di antara penontonnya, terutama beberapa sekte dan keluarga yang telah melatih para master formasi, dan mereka sangat diminati untuk lengkapi formasi sihir kuno. Harga cadangan, The Encyclopedia of Ancient Magic Circles, adalah yang tertinggi di antara penonton, 10 miliar. Tak lama kemudian, banyak orang mengajukan penawaran untuk pelelangan tersebut. 11 miliar, 12 miliar, 15 miliar, 16 miliar, petik 2 . Dalam puluhan tarikan napas, tawarannya mencapai 30 miliar. Apalagi masih ada masyarakat yang silih berganti mengikuti. Harga, Gao Hai, Liu Li Chuang bukan perempuan, kenapa kamu memegangnya? Lu Chen belum bergerak, tapi hanya melihat penampilan bir di Gao Hai dan merasa sedikit lucu. Gao Hai sudah lama meninggalkan bangku cadangan, bersandar di jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menatap Ensiklopedia Formasi Sihir Kuno di meja lelang di bawah, sudah ngiler. Bos, bantu aku membeli buku lengkap lingkaran sihir kuno itu, dan aku akan baik-baik saja untukmu. Gao Hai sangat bersemangat. Koleksi lengkap formasi sihir kuno, bermutu tinggi setempat adalah buku lingkaran sihir tingkat tinggi, dan sejak zaman kuno, terdapat banyak lingkaran sihir kuno yang tidak dapat diprediksi di dalamnya. Jika dia mendapatkan buku ini dan mempelajarinya, pencapaian lingkaran sihirnya akan meningkat pesat, dan kekuatan lingkaran sihir akan menjadi lebih kuat. Terus terang, koleksi lengkap formasi sihir kuno,
itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak perlu jadi sapi atau kuda, ayo jadi saudara. Lu Chen terkekeh, dan hendak menawar, tetapi dia tidak menyangka Wei Qingshan di dalam kotak di sana akan menawar di hadapannya. 35 miliar. Begitu harga diumumkan, penonton heboh, dan tidak ada yang menawar. 350 miliar koin kristal terlalu banyak, tidak semua orang mampu membelinya. Meskipun, tapi ada juga banyak tipe tiran lokal. Kebanyakan dari mereka yang bisa mengikuti pelelangan bernilai puluhan miliar, dan mereka termasuk jenis yang menunggu untuk dilewatkan. Hanya sedikit yang memiliki uang puluhan miliar yang dapat disebut tiran lokal yang besar. Seperti Lu Chen yang memegang 50 miliar koin kristal di tangannya, dia adalah seorang tiran lokal yang sangat kaya. Dan Wei Qingshan juga seorang taipan lokal yang super kaya, dia telah memotret banyak hal, dan masih memiliki banyak uang untuk terus memotret, dia jelas lebih kaya daripada Lu Chen. Hanya saja menjadi lebih kaya dari Lu Chen adalah masalah yang dangkal, selama Lu Chen menginginkan sesuatu, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa bersaing dengan Lu Chen. Selama Lu Chen meminta seseorang untuk memberitahu pemilik kota mal tersebut, dan kemudian memberikan pengalaman alkimia, tidak peduli seberapa bagus barang lelangnya, itu harus dengan patuh menjadi milik Lu Chen. Sama seperti terakhir kali dia berkompetisi dengan Xiahou untuk pengecoran baja emas, tidak ada gunanya Xiahou Wang Cheng menawar harga lebih tinggi. Pemilik mal memerintahkan item lelang ditentukan secara internal, dan pengecoran baja emas langsung diserahkan kepada Lu Chen. Hanya saja jika Anda bisa menyelesaikannya sendiri, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Tanpa Duan Xin, Lu Chen tidak ingin mencari pemilik mal. Sebab, Lu Chen dan pemilik kota mal tidak berada pada level yang sama, dan mereka tidak akrab satu sama lain. 40 miliar. Saat Lu Chen berbicara, Gao Hai menjadi lebih bersemangat. Oh, kakak Lu juga seorang master formasi. Suara terkejut Wei Qingshan datang dari kotak di sana. Tidak, tapi aku punya saudara laki-laki di sisiku. Lu Chen berbicara terus terang. Sekte saya memiliki ahli formasi, dan kami juga membutuhkan koleksi lengkap formasi kuno ini. Meskipun nada suara Wei Qingshan tenang, dia masih bisa mendengar bahwa dia sedikit kesal. Mari kita bersaing satu sama lain berdasarkan kekuatan kita. Lu Chen tersenyum dan berkata itulah yang dia katakan. Bahkan, dia hendak menelepon seseorang untuk memberitahu pemilik mal. Dia telah melelang 40 miliar yuan, dan jika dia menawar lebih tinggi, dia tidak akan bisa menawar untuk beberapa putaran lagi. Dia hanya memiliki 50 miliar di tangannya, yang merupakan aset pribadi. Wei Qingshan sedang menawar sekte tersebut, dan bahkan dengan dukungan sekte tersebut, dia pasti memiliki lebih banyak koin kristal daripada dia. Dalam kompetisi normal, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Tanpa diduga, setelah kotak itu terdiam beberapa saat, Wei Qingshan berkata, saudara Lu menyerahkan batu roh berbutir biru sebelumnya, dan saya harus membalas budi. Gao Hai tiba-tiba bersorak, sangat bahagia, dan menangis kegirangan. Terima kasih, saudara Wei. Lu Chen berkata dengan cepat. Meskipun, ensiklopedia formasi sihir kuno, bagus, tetapi setelah 40 miliar koin kristal dilelang, Wei Qingshan tidak mengajukan penawaran lagi. Jadi tidak ada yang mengajukan penawaran lagi saat Nyonya Rumah menghitung mundur, ensiklopedia formasi sihir kuno akan menjadi milik Lu Chen. Segera, beberapa wanita cantik memasuki kotak itu, dan salah satu dari mereka memegang piring batu giok yang di atasnya ditempatkan, buku lengkap formasi sihir kuno, yang diimpikan oleh semua penyihir formasi. Lu Chen mengeluarkan kartu kristal, mengeluarkan 40 miliar koin kristal, dan mendapatkan koleksi lengkap formasi sihir kuno. Dalam sekejap mata, Lu Chen memasukkan ensiklopedia formasi sihir kuno ke tangan Gao Hai, membuat Gao Hai memimpikannya. Gao Hai terlihat sangat gugup, dan buru-buru menyembunyikan buku itu, seolah-olah dia adalah seorang pencuri, dan dia waspada terhadap seseorang yang datang untuk merebutnya. Setelah menyembunyikan buku itu, Gao Hai santai dan tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Lu Chen. Terima kasih bos. Bosnya sangat baik padaku. Dia seperti orang tua kedua. Hei bos, sepatumu agak kotor, aku akan menyekanya untukmu. Ketika Fei Long mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Gao Hai, kamu bajingan, kamu juga bersaing untuk menyemir sepatuku. Apakah kamu bosan dengan pisau? Ketika Lu Chen keluar dari kotak,
dia melihat beberapa orang berdiri di depan pintu kotak di sebelahnya, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda. Pemuda itu berkulit putih dan bersih, mengenakan jubah pengendali binatang, napasnya tertahan, dan dia terlihat agak lembut. Satu-satunya kekurangannya adalah mata pemuda itu agak sipit dan panjang, membuat orang merasa murung. Ini kakak Lu. Pemuda itu memandang Lu Chen dan bertanya. Tepat sekali, kamu adalah saudara Wei, kan? Lu Chen juga merespons dengan cara yang sama. Ada di sini. Wei Qingshan tersenyum dan berkata, saya hanya ingin melihat seperti apa orang yang bisa membunuh Xia Huangcheng. Benar saja, saudara Lu tampan dan tampan. Saudara Wei memenangkan hadiahnya. Lu Chen berkata dengan sedikit malu. Wei Qingshan adalah sesama murid Putri Mingyue, dan dengan fakta bahwa dia baru saja menyerahkan ensiklopedia formasi sihir kuno, Lu Chen masih memiliki banyak kasih sayang padanya. Kontes billboard hari ini, dengan kekuatan saudara Lu, haruskah dia berpartisipasi? Wei Qingshan bertanya, saya hadir. Lu Chen juga tidak menyembunyikannya. Adik perempuanku juga akan berpartisipasi. Saya berharap saudara Lu akan bertemu dengannya di atas ring, dan saya harap Anda berbelas kasihan. Wei Qingshan berkata begitu, dan diam-diam mengajukan permintaan kepada Lu Chen. Hal ini membuat hati Lu Chen berdebar-debar, mengatakan bahwa dia berharap dia akan berbelas kasihan, tapi nyatanya dia berharap dia akan menyerah, bahwa dia berani menyerahkan ensiklopedia formasi sihir kuno dengan cara yang berbahaya. Apakah ada permintaan? Namun meskipun demikian, tidak menyerah satu sama lain adalah satu hal, tetapi tujuan Lu Chen berpartisipasi dalam kontes billboard adalah hal lain. Jika bukan karena Sekte Changyu, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu pelatihannya yang berharga untuk berpartisipasi dalam beberapa peringkat. Baginya, posisi di daftar angin dan awan sebenarnya tidak penting, itu bisa diabaikan. Dia telah mencapai 6 pelatihan di Xuanming, dia tidak terkalahkan di wilayah Xuanming, dan dia telah membunuh 2 orang kuat di wilayah Xiantai. Seberapa berartinya baginya bersaing memperebutkan peringkat teratas? Itu tidak masuk akal sama sekali. Oleh karena itu, tujuannya bukanlah daftar peringkat, tetapi daftar naga dan harimau. Bersaing untuk mendapatkan peringkat di daftar naga dan harimau, itulah satu-satunya cara untuk bersaing. Aku tidak tahu siapa nama adik perempuan kakak Wei. Meskipun Lu Chen bisa menebak siapa orang itu, dia tetap meminta konfirmasi. Namanya Mingyue. Benar saja, nama Wei Qingshan membenarkan dugaan Lu Chen. Ah, Fei Long terkejut, dan hendak berkata, tapi Lu Chen menutup mulutnya dengan satu tangan. Apa yang salah denganmu? Wei Qingshan bertanya. Menurutku nama ini terdengar bagus. Fei Long melepaskan diri dari tangan Lu Chen, tapi berkata begitu. Meskipun Fei Long pemalu, pikirannya sangat aktif. Saat Lu Chen menghentikannya, dia mengerti dan secara alami tahu bagaimana harus merespons. Tentu saja, nama adik perempuanku adalah nama terindah di dunia. Ketika Wei Qingshan mendengarnya, dia sangat senang, dan bahkan sedikit terbawa suasana. Saudara Wei, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Lu Chen melengkungkan tangannya dan berkata, Saudara Lu, tentang kontes billboard. Wei Qingshan bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah menurutmu aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan naga dan harimau? Namun, Lu Chen tidak menanggapi langsung Wei Qingshan, tetapi beralih ke pertanyaan lain, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya, dan ada permintaan dalam kata-katanya, tetapi Fei Long dan yang lainnya tidak mengerti sama sekali. Namun, Wei Qingshan mengerti dan terdiam beberapa saat sebelum menjawab perlahan, ya. Kalau begitu aku tidak tertarik dengan billboard. Lu Chen terkekeh, dan senyumannya penuh kebahagiaan. Wei Qingshan juga tersenyum, dan juga sangat bahagia, tapi masih ada ekspresi suram di matanya yang panjang dan sipit. Setelah Lu Chen pergi, orang di sebelahnya berkata, Saudara senior Wei, Anda adalah bakat seni bela diri dari Sekte Pengendali Binatang kami. Anda berada di peringkat teratas tahun lalu, dan sekarang Anda adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa merendahkan diri sendiri? Menggagap seorang murid alam Xuanming dari Sekte Xuan Tiandao. Untuk junior sister Mingyue, aku bisa melakukan apa saja. Senyuman Wei Qingshan telah lama menghilang, dan ada tatapan suram di matanya. Jangan bicara tentang kegagapan murid alam Xuanming, bahkan murid alam Tiangang. Selama aku bisa memenangkan tempat pertama di peringkat melawan adik perempuanku, aku rela gagap.
Junior Sister Mingyue sangat berbakat, mendapat bantuan dari binatang suci, dan memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi yang dapat menyapu level yang sama. Melihat para prajurit di alam Xuanming di seluruh Wastelen Timur, yang dapat bersaing dengan Junior Sister Mingyue untuk posisi teratas. Orang di sebelahnya berkata lagi, dia, Lu Chen bisa. Ketika Wei Qingshan menatap matanya, matanya menjadi lebih sempit dan panjang, dan rasa dinginnya menjadi lebih besar. Saya mendengar bahwa Lu Chen baru berada pada penempaan keempat Xuanming, dan penempaan Suster Junior Mingyue jauh lebih tinggi darinya. Apa yang Anda takuti dari dia lakukan? Orang di sebelahnya berkata lagi, Lu Chen memiliki visi, tetapi Junior Sister Mingyue tidak. Apakah sebuah visi terpicu atau tidak, perbedaan dalam kekuatan tempur sangat besar. Wei Qingshan berkata, masih ada lebih dari sebulan sebelum kompetisi Billboard, Lu Chen adalah seorang seniman bela diri. Siapa yang tahu berapa banyak posisi tempa yang akan dia tembus. Dilihat dari rekor, masa lalu Lu Chen Chai, dia jelas merupakan lawan terkuat Junior Sister Mingyue. Jika dia ingin bersaing untuk peringkat teratas, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi Junior Sister Mingyue, jadi saya memintanya untuk menyerah. Petik 2. Wei Qingshan sangat baik kepada Junior Sister Mingyue. Mendengar bahwa Junior Sister Mingyue berpartisipasi di kontes Billboard, dia diam-diam membuka jalan bagi Junior Sister Mingyue. Akan sulit bagi Junior Sister Mingyue untuk memenangkan Billboard. Orang-orang di sebelahnya mengaguminya. Tentu saja, aku tidak baik pada Mingyue. Siapa yang baik pada Mingyue? Jalan Gunung Hijau yang berbahaya. Kakak senior Wei telah berbuat banyak untuk kakak muda Mingyue, dan kakak muda Mingyue pasti sangat tersentuh ketika dia mengetahuinya. Jika aku tidak salah, kakak muda Mingyue pasti akan tergerak dan berjanji kepada kakak senior Wei. Kakak senior Wei masih muda, menjanjikan, dan tampan. Banyak adik perempuan yang menyukai kakak senior Wei, bahkan kakak muda Mingyue pun tidak terkecuali. Beberapa orang di dekatnya memuji, menyanjung, dan menyanjung Wei Qingshan dalam segala, kalian benar-benar, sangat pandai berbicara, tetapi mereka semua berbicara dengan sangat baik. Aku akan mengajakmu minum. Ekspresi suram Wei Qingshan telah hilang, dan sekarang dia menunjukkan senyuman bahagia. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya semuanya menyanjung, pembuatan filmnya sangat bagus, tapi dia senang mendengarnya. Adapun Lu Chen bingung hanya dengan satu salinan, ensiklopedia formasi sihir kuno, sangat mudah untuk dibodohi. Lu Chen telah membangkitkan visi dan memiliki potensi besar, tetapi ambisinya terlalu tinggi untuk menjadi seorang master. Seseorang di alam Xuanming ingin berpartisipasi dalam peringkat naga dan harimau. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Siapa yang berpartisipasi dalam daftar naga dan harimau? Semuanya yang terbaik di Sendai. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda akan selalu berada di alam Xuanming. Di mana kesenjangannya dengan yang lain? Orang kuat manapun di alam panggung abadi dapat mengalahkan Anda. Namun, permintaan Lu Chen sebenarnya adalah untuk bertukar persyaratan dengannya, jadi dia tentu saja setuju. Bagaimana membantu Lu Chen berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga dan harimau di masa depan, dia punya caranya sendiri. Dengan pertukaran ini, meskipun Mingyue bertemu Lu Chen di kontes Billboard, dia dapat lulus ujian dengan mudah. Di luar rumah lelang, Lu Chen dan yang lainnya sedang berjalan menuju pusat transmisi di mall. Saudaraku, Wei Qingshan adalah yang terbaik di generasiku, apa pendapatmu tentang dia? Fei Long bertanya sambil berjalan. Tidak begitu baik, Lu Chen menjawab seperti ini, dan ketika Wei Qingshan memintanya untuk mengajukan permintaan, kesan baiknya terhadap Wei Qingshan menghilang. Dia terlihat mantap dan berbicara dengan ramah. Mengapa kamu berpikir begitu tentang dia? Fei Long bertanya lagi, matanya berwarna dingin. Orang ini tidak mudah untuk dilawan. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati. Kata Lu Chen. Jadi begitu. Fei Long menunjukkan ekspresi tiba-tiba menyadari, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa yang kamu dan Wei Qingshan bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Jalan untuk Mingyue. Saya pikir dia ingin membantu Mingyue mendapatkan peringkat yang bagus. Lu Chen menjelaskan, dia khawatir aku akan menjadi penghalang Mingyue, dan berharap aku akan membiarkan Mingyue lewat jika aku bertemu Mingyue di kompetisi demi dia menyerah pada ensiklopedia formasi sihir kuno. Kamu tidak ingin Wei Qingshan mengetahui bahwa kamu dan Mingyue sudah saling kenal sebelumnya, jadi kamu menggali lubang untuk Wei
King Shan, Fei Long tiba-tiba menyadari lagi, dan berkata, sebenarnya, kekhawatiran Wei Qingshan tidak diperlukan. Jika kakak senior bertemu Ming Yue di atas ring, itu bukan pertanyaan apakah akan bertarung atau tidak, tetapi pertanyaan tentang siapa yang akan memberi jalan. Menurutku, mungkin Ming Yue yang membiarkanmu lewat. Gadis itu mentraktir kakak laki-laki, hehehehe. Fei Long tertawa sangat aneh, dan dia sangat tidak layak untuk dipukul, tertawa terbahak-bahak hingga Lu Chen ingin menamparnya, tidak sadar. Ming Yue adalah seorang gadis yang tidak cocok untuk menjadi putri yang baik, tapi dia pergi ke sekte pengendali binatang untuk berlatih seni bela diri. Dia benar-benar memiliki kepribadian yang sama dengan Waner. Lu Chen menghela nafas, terkadang dia bertanya-tanya apakah Ming Yue mengetahui ini dari Waner. Tetapi pada akhirnya Anda memberitahu Wei Qingshan bahwa setelah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peringkat naga dan harimau, Anda tidak tertarik dengan billboard. Apa sebenarnya maksud Anda? Fei Long sangat bingung dengan ini. Mari kita tidak membicarakannya, hanya karena Wei Qingshan menuntutku karena koleksi lengkap formasi sihir kuno, aku tidak bisa membiarkannya terlalu mudah. Jadi, aku menggali lubang kecil untuknya dan membiarkannya melompat masuk sendiri. Lu Chen berkata, sebenarnya, saya melakukan pertukaran dengan Wei Qingshan. Dia membantu saya memenuhi syarat untuk peringkat naga dan harimau, dan saya akan memenuhi permintaannya di kompetisi peringkat Feng Yun dan memberikan air kepada Ming Yue. Haha, saat itu Wei Qingshan akan tahu bahwa kamu dan Ming Yue adalah teman lama. Ketika Fei Long mengatakan ini, kepalanya pingsan, dan dia dengan cepat mengubah kata-katanya, ya, seorang teman lama, Wei Qingshan tahu bahwa kamu dan Ming Yue adalah teman lama, dia sangat marah sampai dia muntah darah. Itu urusannya, karena dia memintaku. Dia harus membayar harganya. Kata Lu Shen, jika Anda memberi air pada Ming Yue di kontes billboard, apakah Anda akan kehilangan peringkat di billboard? Fei Long bertanya, apakah menurutmu menjadi nomor 1 di billboard itu menarik bagiku? Lu Chen bertanya, ini, dengan kekuatan tempur kakak laki-laki hari ini, hanya alam siantai yang menjadi lawannya. Di bawah alam siantai, semuanya adalah sampah. Peringkat di billboard benar-benar tidak ada artinya bagimu. Fei Long menganalisis. Jadi, saya ingin bersaing memperebutkan peringkat, dan saya juga berjuang untuk peringkat teratas. Peringkat angin dan awan tidak ada artinya bagi saya. Jika Ming Yue ingin menjadi peringkat teratas, saya akan memberikannya padanya. Lu Chen tahu bahwa Ming Yue sangat berbakat, dan dia mendapat dukungan dari binatang unicorn, serta keterampilan tempur tingkat menengah yang dia ajarkan, teknik pelatihan darah hewan, dan langkah ringan. Kekuatan tempur komprehensifnya sangat kuat. Di bawah perbatasan, tidak ada yang menjadi lawan Ming Yue. Saudaraku, kamu hanya berada di alam Xuanming, bagaimana kamu bisa berpartisipasi dalam peringkat naga dan harimau? Fei Long bingung ketika mendengar bahwa Lu Chen ingin bersaing memperebutkan peringkat. Daftar naga dan harimau adalah panggung bagi yang kuat di alam abadi. Bahkan jika Lu Chen memiliki kekuatan tempur di alam abadi, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Ini masalah Wei Qingshan. Jika dia berani berjanji, dia pasti punya cara. Kata Lu Shen, saudaraku, jika kamu tidak bersaing untuk mendapatkan peringkat teratas, bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada sekte? Fei Long bertanya lagi, Sangguan ingin naik, kata Lu Shen. Ini mungkin. Naga gemuk mengangguk, pembudidaya pedang itu telah ditempas 9 kali, dan pedang kemauan dengan kekuatan 9 kemauan palsu. Pada dasarnya tak terkalahkan di alam Xuanming. Bunga, pemula, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, dan Quan Sheng, semuanya. Lu Chen melanjutkan, takut, apakah kita semua berada di atas? Fei Long tercengang, Ruhua dan pemula hanya mampu mencapai pelatihan Xuanming tingkat ke-6, dan keempat putra kami hanya berada di pelatihan Xuanming tingkat ke-5, dan mereka bahkan lebih buruk lagi di Quan Sheng, mereka belum menembus yang ke-5, tingkat pelatihan Xuanming. Kita semua ditempa di Xuanming, beraninya kita naik peringkat. Mereka yang berpartisipasi di billboard tidak akan lebih rendah dari 9 penyempurnaan Xuanming, dan kekuatan tempur mereka akan sangat tinggi, oke. Posisi tempa yang tinggi, dan kekuatan kita telah mencapai tingkat tertentu, sehingga kita tidak akan dikalahkan oleh lawan dengan satu gerakan pun. Fei Long memasang wajah pahit, dan segera menyerah. Lagi pula, aku tidak peduli, sebelum kompetisi billboard, kalian semua akan bergegas ke posisi pelatihan tinggi Xuanming untukku.
Nada suara Lu Chen sangat keras, tanpa diskusi. Waktunya hanya tersisa sedikit, bagaimana kita bisa terburu-buru? Alis Fei Long hampir mengerutkan kening. Makanlah pil Jiwen Xuanming dengan putus asa, dan tambah porsinya. Dulu kamu makan 1 porsi, tapi sekarang kamu bisa makan 2, atau 3. Lu Chen berkata begitu. Tidak, kita makan terlalu banyak. Itu sudah batasnya. Kalau kita tambah lagi, kita akan meledak. Naga gemuk gemetar ketakutan. Aku akan menambahkan setetes esensi darah Kaisar Bisman ke dalam darah binatangmu, dan sebagian tambahan esensi darah Kaisar Bisman, sehingga kamu tidak akan meledak. Kata Lu Chen. Namun, jika esensi darah Kaisar Bisman melebihi standar, energi darah binatang itu akan terlalu kuat. Itu hanya setetes darah tambahan, tidak mungkin untuk menahannya, paling-paling hanya sedikit lebih menyakitkan. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu bicara lebih banyak, itu sudah diputuskan Xuantian Daozong. Pintu bagian dalam, puncak dari Legiun yang bersemangat. Setelah Lu Chen kembali, dia memanggil Sangguan Jin dan anggota inti lainnya, memberitahu mereka bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kontes billboard, dan meminta mereka untuk bergegas ke posisi pelatihan tinggi Xuanming sebelum kontes billboard. Tentu saja, kecuali Sangguan Jin, alam Xuanming adalah tempat asal para pembudidaya pedang. Sangguan Jin dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kontes billboard bukan tentang semakin banyak orang yang berpartisipasi, semakin baik. Poin utama dari setiap sekte adalah mengirimkan murid sekte dalam terkuat untuk berpartisipasi, dan jarang lebih dari 3 orang, karena jika Anda mengirim terlalu banyak, Anda akan kalah banyak, yang sangat memalukan. Pintu biasanya tidak melakukan itu. Sangguan ingin mengatakannya, tidak apa-apa, bukannya aku malu. Apa yang kamu takutkan? Lu Chen tersenyum. Lu Chen, sebenarnya aku bisa melakukannya, kenapa kamu harus menyeret Ruhua dan yang lainnya? Sangguan bingung. Aku ingin mematikan daftarnya, kata Lu Chen, menempati 10 besar di billboard. Sangguan Jin tercengang, dan yang lainnya juga tercengang, bosnya terlalu kejam, jika ini benar-benar dilakukan, bagaimana sekte lain akan hidup? Tidak, ini 9 besar, kata Lu Chen. Siapa yang satunya? Sangguan bingung. Aku sedang berbicara tentang kultivator pedang, kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan bodoh. Jangan bertanya tentang beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Tidak tahu apakah kamu tidak seharusnya tahu, apa yang kakakmu suruh kamu lakukan saja. Naga gendut di sampingnya eksentrik, Sangguan ingin melihat alasan mengapa Fei Long berbicara seperti ini, jadi dia tidak bertanya. Lagi, Lu Chen kemudian memerintahkan semua orang untuk mengambil porsi ekstra dari pil Xuanming 9 pola, dan berusaha untuk memasuki posisi peringkat tinggi Xuanming sebelum kompetisi peringkat Feng Yun. Kemudian, Lu Chen mengambil darah hewan tersebut, menambahkan sedikit bahan lagi, menyeduh darah hewan khusus, dan memberikannya kepada saudara-saudara ini untuk ditempa. Dengan bantuan energi tinggi dari esensi darah Kaisar Bisman, kemungkinan ledakan tubuh akibat kekuatan obat yang berlebihan dapat ditekan. Setelah mengatur semua masalah, Lu Chen memasuki keadaan tertutup, mengoperasikan seni 9 naga kembali ke 1, dan menggambar aura dengan tidak hati-hati. Sebulan kemudian, aura di sini sedikit lebih tipis, tetapi kurang dari 1/5, dan ternyata sangat cocok untuk Lu Chen. Dan Lu Chen menerobos celah besar di alam Xuanming, 7 penyempurnaan Xuanming. Setelah memasuki 7 penyempurnaan Xuanming, kekuatan kemauan telah diperkuat, dan perubahan kualitatif telah terjadi. Kekuatan kemauan dalam setiap latihan jauh lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Ini menandai bahwa Lu Chen telah resmi memasuki posisi pelatihan tinggi Xuanming, dengan kekuatan yang lebih besar dan kekuatan tempur yang lebih kuat. Namun, pada hari kedua setelah Lu Chen memasuki posisi menempa yang tinggi, seseorang datang ke gunung untuk membuat masalah. Orang ini bukanlah murid batin, melainkan murid inti. Begitu dia mendaki gunung, dia berteriak pada Lu Chen agar keluar dan mati, dan pasukan fanatik pun meluncur keluar dari gunung. Ruhua keluar dan melihat siapa orang itu. Sebelum dia dipromosikan menjadi murid inti, orang itu adalah anggota senior dari Asosiasi Konstelasi Dalam. Ruhua bertemu dengannya ketika dia berada di Asosiasi Konstelasi Sekte Luar. Pria itu tiba-tiba berlari kembali ke pintu dalam, mungkin Peng Shen mengundangnya kembali. Tidak terlalu lama bagi orang itu untuk menerobos ke alam abadi, itu hanya beberapa hari lebih awal dari Ye Wu, jadi dia masih memiliki perasaan terhadap Asosiasi Konstelasi Dalam, jadi dia bersedia kembali untuk membantu.
Faktanya, semua murid inti yang dipromosikan dari sekte dalam adalah sama. Setelah meninggalkan sekte dalam untuk waktu yang lama, setelah mereka memantapkan diri di Akademi Murid Inti, mereka akan fokus pada kultivasi mereka dan berhenti ikut campur dalam urusan sekte dalam. Kamu bukan lagi murid sekte dalam, mengapa kamu masih ikut campur dalam urusan sekte dalam? Ruhua memandang orang itu dan bertanya dengan dingin. Aku hanya ingin mengurusnya, itu bukan urusanmu, jelek, keluar. Pria itu sangat sombong, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Ruhua sejauh 10 kaki. Oh, pria itu memandang Ruhua, sedikit terkejut, kamu tidak mengguncangmu dari jarak 100 kaki, kekuatanmu tidak buruk. Bajingan, jika kamu berani datang ke fanatik legion kami untuk bermain liar, kamu akan dipukul oleh nona tuaku. Ruhua sangat marah, dia menunjukkan sepasang palu raksasa, melemparkan bentian, dan langsung menghantam pria itu. Dengan palu, seluruh ruangan hancur, tanah bergetar, dan puncak gunung berguncang. 7 penyempurnaan Xuanming saja, dengan kekuatan ini, tidak buruk di antara level yang sama, tapi di depanku, itu masih sampah. Pria itu tersenyum menghina, menepuk telapak tangannya dengan santai, dan bertemu dengan palu raksasa itu. Ledakan, sebuah telapak tangan menamparkan palu raksasa itu, kekuatan palu itu runtuh, dan suara keras meledak, mengguncang seluruh gunung hingga hampir runtuh. Ruhua terpesona oleh kekuatan telapak tangannya, dia mendarat di tanah dan berdiri kokoh, tetapi panah berdarah keluar dari mulutnya, yang menyebabkan luka parah. Hei, kamu masih bisa berdiri setelah ditampar olehku, tubuh fisikmu sangat kuat. Pria, itu tampak terkejut, sangat terkejut. Saat aku menerobos 9 penyempurnaan Xuanming, aku secara pribadi akan pergi ke Akademi Murid Inti untuk menyelesaikan akun denganmu. Ruhua mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku menunggumu. Lelaki itu tertawa dan sama sekali tidak menganggapnya serius, namun, kamu tidak tahu tentang tahun kera dan bulan kera. Saat itu, saya akan berada di tengah negeri dongeng, jadi saya masih akan mengalahkanmu, monster jelek. Lihat pedangnya, tiba-tiba, suara nyanyian pedang membubung ke langit, dan cahaya pedang itu seperti guntur dan kilat, menebas lurus ke arahnya. Ketika pedang itu ditebas, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, dan bumi retak, membentang ke segala arah. Itu adalah pedang kemauan Xiu Jian. Pedang itu sendiri membawa kemauan, dan juga memiliki kekuatan 9 kemauan. Pedang itu begitu kuat hingga membuat wajah pria itu berubah. Lihat telapak tangannya, pria itu segera mengedarkan esensi sebenarnya dari seluruh tubuhnya, dan menamparkan dengan telapak tangan, mengenai ujung pedang. Ledakan, terdengar ledakan keras lainnya, kekuatan telapak tangan bertabrakan dengan kekuatan pedang, dan semuanya roboh. Seorang kultivator pedang dari Xuanming Nine Forging. Pria itu memandang Sangguan Jin di depannya, dan mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan seorang kultivator pedang, dia juga pernah bertarung melawan seorang kultivator pedang sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang seluk-beluk seorang kultivator pedang. Tapi pembudidaya pedang dari Legiun Fanatik ini jauh lebih kuat, pedang kemauan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, jadi tidak boleh dianggap remeh. Dari sini terlihat bahwa kekuatan tempur dari pembudidaya pedang ini tidak kalah dengan dia. Saya tidak menyangka bahwa Han Luchen akan memiliki orang yang begitu kuat. Pria itu memujinya dengan dingin, dan berkata, meskipun kekuatan seranganmu sangat kuat dan dapat dibandingkan dengan milikku, kamu tetap bukan lawanku. Jika kamu berakal sehat, keluar dari sini dan minta Luchen keluar. Aku tidak membutuhkan Luchen, aku bisa membunuhmu. Kata Sangguan dengan dingin. Pembudidaya pedang hanya berlatih menyerang, bukan bertahan. Bisakah tubuh lemahmu menahan pukulanku? Pria itu mengetahui kelemahan Jian Xiu dan tertawa. Dia tahu kelemahan para penanam pedang, yaitu dia mampu menahan kekuatan pedang Sangguan Jin, jadi dia ditakdirkan untuk menjadi tandingannya. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia takut dia akan membunuh Sangguan Jin secara tidak sengaja. Tujuan kedatangannya ke sini bukanlah untuk membunuh orang, tetapi untuk memukuli Luchen itu, dan kemudian mengusir semua legiun fanatik ini, sehingga Peng Shen dapat mengembalikan masyarakat konstelasi dalam dan mendirikan kembali markas besarnya di sini. Denganku, dia bisa mengatasinya. Fei Long membawa sepasang kuali dan berjalan ke arah Sangguan Jin. Setelah 2 panci Fei Long dikocok menjadi panci datar, dia menyusunnya kembali dan menambahkan bahan-bahan. Kini pertahanan kedua pot tersebut lebih kuat dari sebelumnya.
620. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, tutupi langit. Fei Long memasang keterampilan tempur yang luar biasa dan memberi sangguan jin pertahanan yang kuat. Jika lawan ingin membunuh sangguan jin, dia harus meledakkannya terlebih dahulu. Hei, perbaikan perisai. Pria itu melihat ke arah Fei Long, dan sudut mulutnya melengkung dengan ekspresi jijik. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan dari penggarap perisai dari 7 pemurnian Xuanming, itu hanya bisa menjadi kuat dalam lingkup alam Xuanming. Di depan teras abadi, perisaimu seperti sampah. Bajingan, sekali kamu mencobanya, kamu akan tahu seberapa kuat panci pria gendut. Itu, Fei Long mencibir, wajah gemuknya penuh percaya diri. Di bawah tekanan yang diberikan oleh Lu Chen, Fei Long mempertaruhkan nyawanya untuk meminum 2 salinan pil Ji Wen Xuanming. Kekuatan obat yang berlebihan meledak, tetapi ditekan oleh esensi darah Kaisar Bisman yang diserap ke dalam tubuhnya. Amukan internal menyebabkan Fat Dragon mati kesakitan. Namun manfaatnya masih terlihat jelas. Kekuatan obat yang sangat kuat membentuk kekuatan kemauan dan membantu Fei Long menerobos belenggu. Dalam kesakitan yang luar biasa, Fei Long menerobos celah besar dan melangkah ke penyempurnaan ke-7 Xuanming. Oleh karena itu, Fei Long sangat percaya diri pada wilayahnya, penuh percaya diri pada kualinya, dan sangat yakin dengan kemampuannya menutupi langit. Dengan kekuatan posisi penempaannya yang tinggi, bahkan alam abadi yang lebih lemah pun mungkin tidak dapat menembus langit yang ditutupi olehnya. Hancurkan pancimu dengan 1 pisau. Pria itu takut pada sangguan jin dan tidak berani meremehkan musuh, sehingga dia menunjukkan senjatanya. Harta karun, sampah. Fat Long melirik pisau pihak lain, dan mengeluarkan seteguk dahak tanpa memperhatikan kebersihan di tempat. Ini adalah harta karun terbaik, apakah kamu berani meremehkan pedang Lao Su? Pria itu menjadi marah. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, berapa level panci tuan gemukmu. Fei Long mengangkat kuali di tangannya, mencibir dan berkata, pisau sampahmu adalah sampah di depan panci suci tuan gemukmu. Kuali suci. Pria itu menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat ke pot Fei Long. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, kentut, itu hanya senjata semi-suci. Itu jauh dari senjata suci. Bahkan pedang tukang reparasi pedang lebih baik dari milikmu. Saya tidak tahu berapa kali potnya lebih kuat. Mendengar ini, wajah Fei Long membiru untuk beberapa saat, sangat enggan. Ya, di Legiun, potnya bukanlah senjata terbaik. Ada juga pisau Lu Chen dan palu ganda Ruhua, yang juga merupakan senjata suci sungguhan. Senjata kuasi suci miliknya hanya 1 tingkat lebih tinggi dari senjata leluhur. Tidak peduli seberapa besar kekuatan pertahanan ditingkatkan, itu masih jauh dari senjata suci yang sebenarnya. Dasar kentut yang bertele-tele, apakah kamu ingin mengalahkanku? Jika kamu tidak melawan, keluarlah, jangan berpura-pura agresif di depan pria gendut itu. Petik 2. Di depan kekuatan absolut, senjata tingkat apapun adalah sampah, apakah kamu memahami kebenaran ini? Bocah gendut, aku melihat pot kuasi sakralmu, bagaimana aku bisa menolak pisauku? Dan menebas ke arah kuali Fei Long. Tersedak, nyanyian pedang terdengar, sangguan ingin menghunus pedangnya. Fat Dragon's Covering the Sky hanya untuk membantunya dengan kekuatan pertahanan, itu untuk hidupnya, bukan untuk dipotong orang lain. Dia bekerja sama dengan Fei Long, dia adalah penyerang utama, jadi dia tentu ingin mengambil tindakan untuk mencegah lawan menyerang kuali Fei Long. Ledakan, kekuatan pedang dan kekuatan bilahnya bergetar bersamaan, dan semuanya roboh dengan suara yang keras. Datang lagi, pria itu mencabut pisaunya dan memotong lagi dalam sekejap. Sangguan jin pun menghunus pedangnya lagi untuk menghadapi lawannya. Tiba-tiba, keduanya bertarung keras, dan pertarungan tak terpisahkan. Namun, sangguan jin membutuhkan perlindungan Fei Long dari langit, dan latihan pedangnya istimewa, sehingga tidak nyaman untuk bergerak, jadi dia hampir berdiri diam dan bertarung melawan lawan. Tapi pihak lain sangat fleksibel dengan pisaunya, sambil menebas dan berjalan, dia dengan cepat mendekati sangguan jin. Saat ini, Fat Dragon menjadi sangat penting. Jika pihak lain ingin mengejutkan sangguan jin, mereka harus mengatasi rintangan Fei Long. Bocah, gendut, lihat telapak tangannya. Pria itu tiba-tiba melepaskan tangannya dan menamparnya dengan keras di kuali. Ledakan, kekuatan telapak tangan begitu kuat sehingga kuali tersebut mengguncang langit dan mengejutkan seluruh dunia. Dalam sekejap,
Ada bekas telapak tangan tambahan di kuali, tapi tidak meledak, atau bahkan penyok. Ini adalah keterampilan tempur defensif. Mengapa begitu kuat? Ada 12 titik keterkejutan di mata orang itu. Level pot Fat Boy memang sangat tinggi, tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Untuk seniman bela diri tingkat rendah seperti Fatih, bahkan dengan perisai suci, dia dapat menghancurkan perisai suci dengan satu telapak tangan. Tapi sekarang, belum lagi ledakannya, Anda bahkan tidak bisa menembak cekung, hanya meninggalkan bekas tangan di kuali. Ini hanya menunjukkan bahwa bocah gendut ini telah menggunakan keterampilan tempur pertahanan tingkat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan mampu mendukung pertahanan yang kuat. Tuan gemukmu menggunakan keterampilan tempur kelas atas, dan bajingan setingkatmu tidak akan pernah memahaminya. Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, dengan senyuman puas, sombong dan tidak bermoral. Terakhir kali, potnya dipukul ke dalam pot datar oleh orang kuat di alam abadi dari Sekte Batu Hitam, dan itu memalukan baginya. Tapi kali ini, setelah dia melangkah ke posisi pelatihan tinggi Xuanming, kekuatannya berubah secara kualitatif, dan langit terselubung yang dia sandarkan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Murid inti ini hanyalah orang kuat 1 Yuan di Sendai, tidak lebih kuat dari murid Sekte Batu Hitam itu, bagaimana dia bisa meledakkan potnya. Selama dia tidak bisa menyingkirkannya, garis pertahanannya tidak akan runtuh. Jika garis pertahanan tidak runtuh, lawan tidak akan melakukan apapun padanya, dan dia akan memiliki kepercayaan diri untuk berpura-pura menjadi agresif. Dia tidak tahu mengapa Lu Chen tidak keluar. Seluruh gunung berguncang dengan keras, tidak ada alasan mengapa Lu Chen tidak mengetahuinya di dalam ruangan. Tetapi saat ini, dia tidak ingin Lu Chen muncul sama sekali. Dia belum selesai berpura-pura, begitu Lu Chen keluar, tidak akan terjadi apa-apa padanya, sungguh menyebalkan. Menempatkannya di depan Lao Su adalah tindakan lancang, mendekati kematian. Pria itu sangat marah, dia menghadapkan sangguan jin dengan pisau di satu tangan, dan terus menyerang kuali Fei Long dengan tangan lainnya, mencoba mencari titik lemah. Lingkaran Dharma, pusaran yang sangat dingin. Minum bersama, lingkaran sihir turun dari langit dan menyelimuti pria itu. Dalam formasi tersebut, pusaran yang sangat dingin muncul, menyapu, dan hampir membekukan pria itu menjadi patung es. Pegang rumputnya, ada master formasi yang kuat. Pria itu menemukan bahwa kecepatannya agak lambat, dia terkejut, dan dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk menyelesaikannya. Namun, perhatian pria itu teralihkan, melambat sedikit, dan jatuh ke dalam tipuan Jianxiu. Engah, cahaya pedang menebas dan mengenai bahunya, menyebabkan darah mengalir seperti pilar. Bajingan, pria itu sangat marah, napasnya meledak, lingkaran sihirnya hancur, dia mundur dengan tergesa-gesa, dan meninggalkan medan perang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia belum bertemu Lu Chen, penguasa yang sah, tetapi dia dipukuli seperti burung oleh anak buah Lu Chen, dan menderita luka ringan di bahunya. Dia juga tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kultivator pedang dilindungi oleh perisai yang kuat, dan dia tidak bisa menjatuhkan kultivator pedang tersebut. Dengan bantuan penyihir formasi yang kuat, arai-arai mage itu agak kuat. Jika pertarungan terus berlanjut, dia hanya akan menderita.